saya adalah digitalisasi sistem informasi inventarisasi data paket pengadaan barang jasa pemerintah CID paket pada bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Poso. Bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Poso adalah suatu unit kerja yang di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Poso dengan tugas dan fungsi. Yang pertama itu fungsinya pengolahan barang dan jasa, dan tugasnya itu diantaranya inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa. Kemudian berdasarkan selain tugas dan fungsi sebagai ASN, peserta juga memiliki tugas dan fungsi sebagai dengan jabatannya sebagai fungsi fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama, diantaranya adalah menyusun laporan tahunan pengadaan barang jasa, yang kedua menyusun instrumen evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang jasa pemerintah. Berdasarkan pengamatan saya selama bekerja di bagian pengadaan barang dan jasa, saya mendapatkan beberapa isu, di antaranya yang pertama itu belum optimalnya proses persiapan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, rendahnya pemahaman masyarakat tentang unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang ketiga, belum tersedianya inventarisasi data paket pengadaan barang jasa pada sistem LPSE Posokap. Dari ketiga ini kemudian saya menggunakan teknik analisis isu APKL dengan membeli rentang penilaian 1-5 dengan yang menjadi isu prioritas adalah yang memiliki total nilai paling tinggi, yaitu belum tersedianya inventarisasi data paket pengadaan barang jasa pada sistem LPSE Posokap. Kemudian dari itu saya mengidentifikasi penyebab masalahnya dengan menggunakan fishbone diagram. Yang pertama, kategori yang pertama dari mesin, pencatatan data paket pengadaan barang jasa pada sistem LPSE Posokap itu belum terekapitulasi. Kemudian dari metodenya, rekapitulasi data paket pengadaan barang jasa masih manual. Yang kemudian kategori ketiga yaitu milih rendahnya kepedulian pegawai dalam pemanfaatan teknologi IT. Kemudian manpower, rendahnya kompetensi pegawai dalam pengelolaan teknologi informasi. Dari keempat kategori penyebab masalah itu, saya kemudian menarik sebulan untuk membuat alternatif penyelesaian masalah, yaitu membuat sistem informasi rekapitulasi data paket pengadaan barang jasa berbasis Google Site yang mudah dan murah, kemudian diberi nama dengan CID paket, sistem informasi inventarisasi data paket. Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi, ada 5 kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama itu persiapan pelaksanaan tahapan kegiatannya. Yang pertama melapor ke mentor terkait dengan nilai ASN berorientasi pelayanan, akuntabel dan adaptif. Kemudian yang kedua melapor ke Kasubag BJ terkait dengan nilai akuntabel, loyal dan adaptif. Yang ketiga, tahapan ketiga sharing dengan rekan sejawat terkait dengan nilai berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan harmonis. Kemudian kegiatan yang kedua berorientasi paket menurut dengan metode pengadaannya. Tahapannya yang pertama merekap data paket tender, yang kedua data paket PL, dan data paket swakelola terkait dengan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Berikutnya kegiatan yang ketiga yaitu membuat website CID paket. Tahapan kegiatannya yang pertama impor rekapitulasi data paket ke Google Spreadsheet terkait dengan nilai kompeten dan adaptif. Yang kedua, login ke site google.com terkait dengan nilai kompeten dan adaptif. Yang ketiga, atur template dan nama situs CID paket terkait dengan nilai kompeten, loyal, adaptif. Kemudian keempat, import file spreadsheet data paket, kemudian tampilkan chart terkait dengan nilai ASN adaptif berorientasi pelayanan. Kemudian tahapan kelima, publish site CID paket terkait dengan nilai kompeten, berorientasi pelayanan, loyal. Kegiatan yang keempat yaitu uji coba dan implementasi CID paket. Tahapan kegiatannya yang pertama melapor kepada mentor Kasubag PBJ untuk melaksanakan uji coba CID paket terkait dengan nilai berorientasi pelayanan, loyal, dan akuntabel. Yang kedua, uji coba dan peer tutor dengan rekan sejawat terkait dengan nilai berorientasi pelayanan dan harmonis. Yang ketiga, penyematan link di website resmi UKPBJ terkait dengan nilai SN loyal dan kolaborasi. Yang tahapan keempat, koordinasi dengan inspektorat terkait dengan CID paket ini terkait dengan nilai kolaboratif dan order plan. Kemudian yang terakhir, solusi kegiatan aktualisasi
tahapan kegiatannya yang pertama menyiapkan format evaluasi terkait dengan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian yang kedua, tahapan kedua melakukan evaluasi terkait dengan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Yang terakhir, menilai hasil evaluasi terkait dengan nilai berorientasi pelayanan dan kompeten. Demikian presentasi saya saat ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Sebelum saya menutupnya, jika saya menyampaikan pantun, makan durian dengan kekasih, takut kolesterol naik, makannya jadi gelisah. Cukup sekian dan terima kasih. Moga pertanyaan Pak Arhan tidak susah-susah. Terima kasih, Pak. Mic-nya belum dibuka, Pak Bahrun. Kasih banyak Pak Arhan. Satu-satunya presenter yang mengakhiri dengan pantun. Baik, Pak Mentor yang saya hormati, kita sudah simak bersama paparan singkat dari Ibu Septriana. Selanjutnya kami sangat membutuhkan penguatan dari Pak Mentor selaku pemilik kewenangan sesungguhnya tentang berapa penting atau seberapa mendesak gagasan yang disampaikan oleh Ibu Septriana dalam rangka menyelesaikan salah satu isu, yaitu pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewenangan dinas tentunya. Baik, kepada Pak Mentor dengan hormat saya silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Pak? Jelas Pak. Oh, iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arhan Firdaus, lalu Pak Bahrun. Kita ketemu lagi Pak, saya di PKA 6 tahun kemarin, Bapak sebagai gitu ya. Terima kasih banyak ini udah hadir. Jadi pada prinsipnya Pak, mereka ini adalah calon-calon Japfung pengelola barang dan jasa. Jadi terus terang kami pengelola barang dan jasa itu Pak, fungsional ini masih sedikit. Jadi kita baru 4 orang dari kebutuhan kami itu 16 orang. Syukurlah mereka ini ada 4 orang yang baru. Jadi CPNS baru ini memang dipersiapkan untuk menambah jumlah nanti JF fungsional PBJ nanti. Jadi sehari-harinya mereka ini saya sangat terbantu sekali dengan mereka ini karena mereka ini cekatan. Kalau saya bilang teman-teman di sini memang kurang kepeduliannya terhadap IT ya, tapi kalau mereka ini saya lihat sudah terbiasa dengan IT-nya. Jadi misalnya ada permintaan data dari inspektorat, itu kami biasanya sangat terbantu dengan mereka ini. Jadi dengan adanya sistem yang dia mau buat ini, jadi saya pikir laporan-laporan yang nanti akan data-data yang diminta inspektorat itu kita bisa lebih mudah untuk merekapnya. Jadi tidak manual lagi. Jadi mudah-mudahan dengan sistem yang dibangun ini kita bisa integrasikan dengan website PBJ yang ada. Nanti integrasinya itu bisa bermanfaat bagi pelaporan di inspektorat maupun nanti di data-data yang harus kita lengkapi di kita kan punya sistem informasi UKPBJ. Si UKPBJ ini nanti menjelaskan tentang sebenarnya kita itu sudah berada di peringkat berapa di Sulawesi Tengah. Jadi kita harus bisa memacu kerja kita supaya nanti kita bisa menjadi 3 terbesar lah kalau bisa di Sulawesi Tengah ya. Jadi saat ini kita kan masih berada di 5 kalau nggak salah. 5 atau 6 saya lupa. Tapi mudah-mudahan dengan adanya sistem ini kita bisa memangkas kerja, kemudian semua pelaporan yang diminta oleh inspektorat itu bisa cepat diselesaikan. Saya rasa seperti itu Pak Bahrun. Baik, makasih banyak Pak Lukman selaku mentor sudah memberi penguatan atas rancangan aktualisasi Ibu Septriana. Ya. Memang kalau soal kompetensi teknis kita tidak pernah meragukan ini teman-teman Lasari. Mereka lolos dari seleksi nasional. Ya, pakai jalur online lagi. Nah, di tengah-tengah kita juga ada Pak Arhan. Ini salah satu dedengkotnya IT kita di BPSDM. Termasuk Pak Hari. Mungkin kalau kita berlima ini saya yang paling lemah IT-nya.
Baik, untuk itu dalam rangka mendalami sekaligus merasionalkan kepada Bapak penguji dengan hormat saya silakan. Baik, terima kasih banyak yang saya hormati Pak Haji Bahrun selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pada siang hari ini. Dan yang saya hormati Pak Lukman selaku mentor dari Ibu Sepriana Marisa, yaitu atasan langsung dari Ibu Sepriana. Terima kasih tadi sudah memberikan gambaran singkat, kemudian penguatan, dan kami berharap Pak Mentor juga dapat memberikan persetujuan nantinya untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari kerja oleh Ibu Sepriana Marisa. Terima kasih banyak Pak Mentor selaku atasan langsung dari Ibu Sepriana Marisa. Kemudian untuk Ibu Sepriana Marisa, terima kasih sudah memaparkan paparan rancangan aktualisasi dengan sangat baik dan membuat atau menyusun laporan rancangan ini juga sangat baik. Ada beberapa pertanyaan, saran, masukan, dan nanti juga akan saya tutup dengan pantun. Ya, kalau pantun ini wah bahaya ini. Yang saya awali karena Ibu Septriana Marisa namanya agak susah, jadi saya panggil Yana saja. Karena Iya, nggak Pak. mungkin saya panggil sayang kan, Yana saja, ya kan? Kan rancu kalau saya panggil sayang, ya kan? Oke, yang pertama Bu Septriana, mudah-mudahan nggak ada suaminya di belakangnya. Berdasarkan judul atau gagasan pemecahan isu ini, ketika kita kaitkan dengan agenda 3 seperti apa sih Ibu Yana? Ya, berdasarkan keterkaitan dengan agenda 3 manajemen ASN dan Smart ASN, lebih kepada manajemen pengelolaan sumber daya manusia ASN-nya dalam menggunakan kompetensi literasi digitalnya untuk meningkatkan kinerja organisasi, Pak. Oke. Untuk manajemen ASN-nya? Ya, tadi kompetensi literasi digitalnya, Pak, dalam penggunaan IT, teknologi, informasi, untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam menyampaikan informasi, sistem informasi secara terbuka begitu, yang mudah dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Oke. Kalau saya melihat itu lebih kepada Smart ASN-nya. Nah, kalau kita melihat untuk yang lainnya adalah fungsi ASN itu sebagai pelayan publik. Ya, bagaimana kita sebagai ASN untuk menjadi pelayan publik bukan hanya kepada masyarakat, kepada instansi kita, kepada teman-teman pegawai kita juga seperti itu. Apalagi kita sebagai pelaksana. Ya. Kemudian Ya, Pak. saya lanjut ke saran masukan saya yang berikutnya terkait dengan lembar persetujuan. Ya, tolong diperbaiki untuk disetujui untuk diseminarkan pada tanggal 27 Februari 2023. Ini 28 Februari. Oh, Yang saya pikir 27 lembar kemarin, tujuinya, Pak. iya, diseminarkan tanggal 28 dong. Ini kan tanggal 28. Ibu udah seminar kah kemarin? Iya, iya. Ya, Salah pemahaman, Pak. Ya, ya. Nanti diperbaiki. iya, Ya. Pak. Siap, Pak. Kemudian yang selanjutnya, kalau saya perkaya lagi kata pengantarnya, ya, saya setuju yang nomor 1 dan nomor 2. Tapi saya tidak setuju yang nomor 3. Kenapa nama saya duluan ditaruh di situ sebagai penguji? Saya itu nomor kesekian. Ya, yang setuju. Baik, Pak. Siap, Pak. Tuhan Yang Maha Esa, kepada kedua orang tua. Kenapa nggak kepada Pak Bupati, ya, Kepala BPSDM Provinsi, BKPSDM Kabupaten Poso, ke mentor, ya, itu semua yang mendukung Baik, Pak. dan bisa menjadi pengaruh terhadap laporan ibu nantinya, ya. Kemudian yang selanjutnya latar belakang yang saya baca di bab 1 ini itu belum tergambar jelas kondisi yang diharapkan.
masih kondisi saat ini, kondisi umum, kondisi saat ini, namun kondisi yang diharapkan itu tidak tergambar. Apa sih yang diharapkan dari gagasan pemecahan isu ini? Kemudian analisis dampaknya apa? Ketika isu ini tidak terselesaikan, apa yang terjadi? Karena Ibu kan golongan 3, harus ada analisis dampak. Kemudian saya langsung ke kegiatannya. Khususnya untuk kegiatan 5. Untuk kegiatan lainnya, saya rasa tidak ada masalah. Ini sudah sangat relevan, sesuai, ya. Kegiatan 5-nya yang menjadi sorotan buat saya terkait dengan evaluasinya. Evaluasi kegiatan aktualisasi, ya. Kalau saya jangan pakai kata-kata evaluasi kegiatan aktualisasi, tapi lebih kepada kita tambahkan juga kalau bisa monitoring evaluasi. Apa yang kita monitoring? Kita melihat sejauh mana berkaitan dengan judul Ibu, digitalisasi sistem informasi. Apakah sudah menerapkan digitalisasi atau belum? Kemudian kalau ada kendala-kendala, itu bisa kita evaluasi. Dan nantinya pada saat penyusunan laporan aktualisasi yang menjadi rencana tindak lanjut setelah 30 hari, itu bisa kita masukkan. Ya, itu sebagai bahannya. Kemudian jangan tahapannya melakukan evaluasi. Apa yang dievaluasi? Ya. Jadi kerucutkan, perjelasin apa yang dievaluasi. Apa yang kita evaluasi? Apakah ada yang perlu dievaluasi? Apa yang dievaluasi? Seperti itu. Nanti dikerucutkan di tahapan kegiatan evaluasinya itu. Menilai hasil evaluasi. Apa yang mau dinilai? Ya, bukan menilai hasil evaluasi. Lebih kepada membuat mungkin laporan, monitoring hasil evaluasi untuk dilaporkan kepada atasan. Ini yang nantinya menjadi dasar juga sebagai kita untuk membuat rencana tindak lanjut berikutnya. Ya, jangan menilai. Kalau menilai itu biasa untuk pre dan post testnya, untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan pertanyaan itu baru menilai. Kemudian yang selanjutnya pada kegiatan 4, khususnya untuk tahapan kedua, di situ ada melakukan uji coba sistem dan pair tutor dengan rekan sejawat di UKPBJ Poso. Di situ saya melihat ada nilai harmonis. Tolong berikan saya contoh perilaku nilai berakhlak khususnya untuk nilai harmonis ini. Silakan. Ya, terkait dengan judul saya ini, dengan terkait kegiatan aktualisasi ini yang harmonis itu, berarti saya peduli begitu dengan rekan sejawat yang masih belum masih gaptek lah gitu dengan teknologi informasi. Dengan adanya kegiatan aktualisasi saya ini bisa menambahkan kompetensi mereka juga, pengetahuan mereka dalam penggunaan sistem informasi. Seperti itu Pak, peduli kayak gitu. Oke. Lebih peduli, menselaraskan, ya. Iya, menyelaraskan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Baik. Seperti yang saya lihat di dalam beberapa tahapan ada mencantumkan 2 nilai saja. Tolong dianalisis lagi tahapan-tahapan yang masih kurang nilainya, minimal 3 nilai yang bisa kita habituasikan. Semakin banyak semakin bagus, tapi tidak juga 7 nilai yang kita masukkan, ya. Tetap harus melewati proses analisis. Kira-kira nilai apa yang bisa kita habituasikan pada saat melaksanakan tahapan kegiatan. Karena sesungguhnya kegiatan dan tahapan ini hanya sebagai pemicu kita untuk membiasakan diri kita untuk menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN, khususnya nilai berakhlak ini. Dan saya berharap nilai-nilai ini bukan hanya sekedar menjadi tulisan saja, pelengkap dari sebuah laporan Ibu, tapi betul-betul dihabituasikan pada saat Ibu melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan. Dan jangan sama Ibu Yana saja, tapi ayo tebarkan nilai-nilai ini kepada rekan-rekan sejawat lainnya yang berada di lingkungan kerja kita. Ya. Selanjutnya, jadwal nanti dirincikan hari pertanggal pada saat penyusunan laporan organisasi. Saya ingin melihat pemanfaatan waktu peserta dalam 30 hari ini. Jangan sampai 30 hari tidak termanfaatkan dengan sangat baik. Hanya 20 hari, 10 hari, bahkan mungkin 3 hari, atau bahkan tiba akal, tiba masa. Tiba masa, tiba akal.
nanti sudah mau dekat-dekat baru dilaksanakan semuanya. Sehingga waktu aktualisasi peserta ini terbuang sia-sia. Ya. Jadi 30 hari manfaatkan betul-betul, susun rapih kapan dilaksanakan setiap tahapan-tahapan. Nanti ini juga akan berpengaruh terhadap penyusunan ke bab selanjutnya atau bab 3. Ya. Kemudian dalam penyusunan laporan aktualisasi nanti tolong dilampirkan juga daftar pustaka. Kita banyak mengutip di laporan ini. Kemudian Ibu punya tugas di Kolabjar untuk mengupload progres mingguan. Ya, catatan saya ini bisa dilihat juga nantinya di Kolabjar. Selesai ujian ini saya langsung upload di Kolabjar. Ya. Jadi bisa juga lihat Kolabjar, bisa lihat recording biar tidak hilang fokus pada saat saya menyampaikan, nanti Ibu sibuk mencatat, Ibu apa tadi yang disampaikan Pak Aran, ya. Tenang saja. Iya, Pak. Kemudian upload progres mingguan. Kegiatan tahapan apa yang sudah dilaksanakan seminggunya, per minggunya. Ada 4 minggu berarti dalam 30 hari. Outputnya apa sudah yang dihasilkan, nilai apa yang sudah dihabituasikan. Adapun nilai nantinya yang tidak sempat tertulis di dalam rancangan ini, misal kita hanya menuliskan 3 nilai yang kita ingin habituasikan. Tapi pada saat kita aktualisasi, ada nilai yang kira-kira bisa saya terapkan atau habituasikan, biasakan. Itu bisa kita tambahkan pada saat penyusunan laporan aktualisasi. Ya. Kemudian lengkapi semua bukti-bukti, baik foto, video, dokumen, dan dokumentasi. Jangan bedakan dokumen dan dokumentasi. Ini selalu saya sampaikan kepada peserta. Ya, jangan dokumen yang didokumentasikan. Di foto jauh-jauh nggak jelas ini dokumen apa. Atau layar monitor dijepret pakai HP. Kan ada screenshot sekarang, lebih memudahkan, ya kan? Itu bisa kita masukkan. Kemudian tetap berkonsultasi kepada coach dan mentor. Minta saran masukan mentor sebagai atasan langsung. Minta dukungan, ya, minta persetujuan karena itu akan memudahkan Ibu Yana nantinya dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi serta tahapan-tahapan. Laporkan kepada coach sejauh mana Ibu melaksanakan kegiatan dan tahapan. Dan ini akan memudahkan Ibu untuk menyusun laporan aktualisasi nantinya, ya. Kemudian selamat beraktualisasi kepada Ibu Yana. Sampai ketemu di 30 hari mendatang dalam seminar aktualisasi, ya. Kalau pantun saya, makan jajan berbahan ketan. Ketan dibeli oleh Triana. Sampai jumpa di lain kesempatan. Moga saran masukan saya ini mendapat perhatian. Siap, makasih Pak. Kemudian bantuan kepada saya meminta Bapak bisa memberikan penilaian nantinya kepada Ibu Yana terkait dengan sikap perilaku, potensi teknis bidang tugas selama 30 hari. Dan kami berharap selaku penyelenggara Pak Mentor dapat memberikan penilaian secara objektif agar kualitas dari pelatihan kami bisa terjaga dengan cukup baik dan kami bisa meningkatkan kualitas pelatihan kami jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih untuk Pak Mentor yang sudah hadir dan mendampingi Ibu Septriana dalam seminar ini. Semoga selalu sukses buat Bapak, sehat terus dan selalu dimudahkan dalam setiap pekerjaannya. Amin. Amin. Dan sekian saran masukan saya untuk Ibu Septriana selaku penguji. Untuk itu saya kembalikan kepada Pak Haji Bahrun selaku coach dan moderator. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Arhan selaku penguji sudah banyak memberi catatan. Ada yang memang sifatnya segera ditindaklanjuti. Yang pertama di latar belakang Ibu ya. Sudah Iya, ada Pak. kondisi yang diharapkan, coba ditambah dengan fakta hari ini, kemudian analisis sedikit dampaknya. Dari sekian banyak tahapan itu ada 5 tahapan yang hanya didukung masing-masing 2 nilai dasar. Jadi masih sangat perlu untuk ditambahkan. Ada 5 tahapan saya hitung-hitung tadi. Ini yang kita khawatirkan tadi Pak Mentor. Kompetensi teknisnya melambung jauh, sementara nilai-nilai dasarnya, berakhlaknya jadi persoalan. Jadi tugas berat Latsar ini mencetak ASN yang berkarakter. Kira-kira begitu. Baik,
Itu saja catatan yang paling penting ingin segera ditindaklanjuti penambahan nilai dasar Ibu ya. Kemudian ada Iya, Pak. tadi Pak di kegiatan kelima itu tinggal di spesifik dan terukur, tinggal ditambah ya. Iya. Iya. Kegiatannya dengan tahapannya dibuat lebih spesifik dan terukur. Disebutkan itu apa yang dievaluasi dan seterusnya. Ada dua itu segera ditindaklanjuti, yang lainnya menjadi perhatian untuk diantisipasi berkaitan dengan persiapan seminar akan datang, seminar akhir, termasuk bukti-bukti fisik dan lain sebagainya. Saya kira ini yang bisa kita share hari ini. Pak Mentor, di tengah kesibukan sudah datang berbagi bersama kami. Saya ingin juga akhiri dengan pantun lama. Nanti Pak Heri yang sempurnakan. Bagaimana dibilang itu? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembali ke Pak Hari. Silakan. Ya, mau itu Pak Haji Barun. Jadi hari ini kita penuh dengan pantun Pak. Cuma saya tidak ada pantun saya Pak. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Arhan Firdaus SIP yang dalam hari ini bertindak sebagai penguji kita terhadap rancangan aktualisasi Ibu Septriana Marisa Sarjana Teknik. Semoga apa yang sudah disampaikan dari Pak penguji tadi bisa menjadi bahan renungan Ibu Septriana untuk perbaikan rancangan aktualisasinya. Terima kasih juga kepada Bapak Lukman selaku mentor dari Ibu Septriana yang sudah memberikan dukungan kepada Ibu Septriana. Kemudian kita juga ucapkan terima kasih kepada Pak Bahrun, coach dari Ibu Septriana yang sudah membimbing sampai saat ini. Berikut Pak, kita undang peserta berikutnya. Saya mohon izin Ibu Septriana meninggalkan ruangan seminar dulu karena kita akan lanjutkan dengan Pak Razak. Baik, makasih Ya, Pak. banyak Pak Mentor. Terima kasih semua, ya, Pak. Ibu Yana, yuk. Pak Mentor masih tetap ya. Oh iya, ada dua ya, betul, Iya, betul, tetap, betul. Pak. Pak Razak yang Oh, ya. Tapi Ada empat saya anak-anak di situ. Tapi di angkatan ini ada berapa Pak? Diangkat